Oke guys, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Kalau kalian tidak subscribe, aku gigit kalian satu persatu. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya guys, biar aku semangat buat video selanjutnya. Halo guys, welcome back to my channel Zahra SL. Oke, udah lama kita nggak jumpa ya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas soal aku yang bisa keluar negeri, yaitu Malaysia sama Singapura. Dan sebelum kita lanjut video ini, bukan maksud tujuan aku untuk pamer, sekali lagi bukan untuk pamer, tapi untuk menginspirasi kalian semua ya. Oke, kita lanjut. Di video ini guys, aku itu mau ngebahas step by step aku yang bisa keluar negeri. Dan soalnya banyak sekali yang nanya dan aku nggak bisa jawab satu persatu, itu di WA bukan di IG, soalnya aku bukan selebgram, bukan YouTubers juga ya. Terus gimana sih kak kok bisa keluar negeri secara gratis? Kakak banyak duit ya kok bisa liburan ke luar negeri? Oh no, itu tidak. Aku bisa keluar negeri itu dari Kuarda Jawa Timur yang membiayai aku sama teman-temanku, bukan aku sendiri ya. Terus itu melalui kegiatan pramuka. Nah, nama kegiatan pramukanya adalah Festival Wirakarya Kampung Kelir Pramuka Jawa Timur 2019. Buset dah, panjang amat ya. Dasar kalian pasti yang bukan anak pramuka pasti ngomong panjang banget. Atau biasa disebut FWKKP 2019. Halo guys, yang kalian pernah FWKKP 2019, dapat salam dari Arek Sampang, Madura. Nah, sebelum ke FWKKP 2019 itu tidak instan, masih ada step by stepnya guys. Aku itu ikut FWKKP itu dari tahun 2018. Nah, kebetulan FWKKP ini dirilisnya atau mulai kegiatan itu dari tahun 2017. Nah, pada saat 2017 itu aku masih pramuka penegak. Tapi masih penggalang maksudnya itu guys. Nah, aku 2018 itu ikut FWKKP yaitu zona 7 di Sampang tuan rumah, berarti ya aku tuan rumah. Nah, di Jawa Timur ini guys ada 38 kota sama kabupaten kan. Nah, dibagi menjadi 11 zona. Nah, aku 2018 itu ikut FWKKP. Aku itu nggak tahu apa itu FWKKP. Cuman aku asal ngikut aja, diikutkan oleh bapak kuaranku namanya Pak Anton. Halo Pak Anton. Pak Anton ini guys pokoknya inspirasi bagi aku ya. Dia itu guru aku dari mulai sejak SD sampai SMK. Maksudnya bukannya Pak Anton itu pindah-pindah SD ke SMP ke SMK, bukan. Tapi di SD itu dia guru olahraga, terus SMP pramuka tetap yang ngajarin itu Bapak Anton, SMK juga pramuka si Pak Anton itu. Nah, pada tahun 2018 ini aku asal ngikut aja, pokoknya ikutin kegiatannya, yaitu selama 4 hari 3 malam. Nah, hari pertama itu kita dikasih kaos kegiatan. Terus ini masih tahun 2018 dulu ya, bukan yang 2019. Dikasih kaos kegiatan, terus kita setelah itu bakti pengecatan ini mengecat 100 rumah warga, yaitu di Kabupaten Sampang. Yang zona 7 itu terdiri dari Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Bangkalan. Pokoknya yang ada di Madura ikut di zona 7 ini yang tahun 2018. Hari kedua tetap bakti pengecatan guys. Pokoknya FWKKP ini kegiatan utamanya itu pengecatan 100 rumah. Dan pesertanya itu tahu nggak berapa? 1000 peserta, 250 dari setiap kabupaten. 1000 peserta ya. Terus guys, hari ketiga itu ada yang spesial, yaitu cerdas cermat. Nah, cerdas cermat ini pokoknya kita ikut cerdas cermat ini 1000 peserta ditaruh di lapangan. Dan pada saat itu aku tidak lolos sama sekali, tapi temanku kayaknya lolos tapi nggak masuk grand final guys. Nah, kita lanjut ya, pokoknya kita lanjut, jangan bahas yang 2018 ya, kita bahas yang 2019. Hari demi hari, tahun demi tahun, waktu demi waktu, di 2019 telah tiba, yaitu tepatnya pada bulan Maret. Nah, pada bulan Maret ini aku itu naik kelas 2 SMK dan bertepatan sama PKL. Tahu gak sih kalian sama PKL? Praktek kerja lapangan atau bisa disebut magang. Nah, PKL-nya aku itu guys di Kabupaten Pamekasan. Aku magangnya di situ. Terus FWKKP itu muncul lagi di tahun 2018 ini,
Duh, rame ya. Nah, lanjut. Nah, di tahun 2019 FBKKP ini muncul lagi guys, dan waktu itu ada himbauan bukan himbauan ya, dari Bapak Anton, Bapak Kuaran itu di Kuaranku, dibilang di grup yang mau ikut FBKKP 2019 katanya. Nah, waktu itu aku lagi seneng-senengnya banget untuk ikut kegiatan pramuka, tapi sayangnya aku waktu itu lagi PKL. Nah, aku langsung ngedaftar, pokoknya nggak diizinin ataupun diizinin, aku ngedaftar dulu ke Panton untuk ikut. Pak, aku mau ikut juga dong katanya. Terus kebetulan kan sama Panton, kalau bisa yang tahun kemarin ikut jangan ikut tahun ini, tapi aku maksa sama teman-temanku untuk ikut, maksa ya. Aku itu masih di Pamekasan, kita ngobrolnya itu via WhatsApp. Terus aku ngedaftar ya, baru aku mau ngomong ke orang tua aku untuk ikut itu. Sebelum aku mau ngomong ke orang tua aku ngomong dulu ke ibu kos, soalnya ibu kosku ini guys super galak. Tapi dia baik, galak, tidak boleh ngelarang aku untuk keluar rumah, dan harus tetap di rumah waktu itu, soalnya orang tua aku itu nitip sama ibu kos ini guys untuk ngejaga aku gitu. Aku izin sama ibu kos, ternyata gak dibolehin guys, gak boleh ikut, sumpah. Mau kemana anak cewek katanya, gak boleh. Ya udah, aku waktu itu aku pengen banget ngotot tetap ikut, dan baru aku telepon orang rumah untuk ikut ituan. Pokoknya aku harus ikut itu, ngomong sama ibuku. Kalau asal kalian tahu ya guys, orang rumah itu gak ada yang setuju kalau aku itu ikut pramuka, apalagi sekarang aku lagi bertepatan sama PKL, kata ibuku. Ya udah fokus PKL-nya aja, nggak usah ikut itu, kata ibuku. Tapi aku tetap maksa dan maksa untuk ikut. Akhirnya ibu aku itu ngizinin, terus dia bilang ke ibu kos untuk ngizinin aku. Tapi ibu kosnya itu guys tetap nggak ngebolehin aku lah gitu, pokoknya nggak rela lah aku ikut gituan. Nah, akhirnya aku tetap ikut, maksa ya, aku akan bisa jaga diri, aku ngomong gitu sama ibu kos. Terus akhirnya ibu kos ya setuju, sama bapak kosnya itu setuju, walaupun merasa keberatan banget aku ikut ini. Padahal ya guys, aku itu yang 2019 ini aku masuk zona 11, yaitu di Kabupaten Pamekasan, tempat aku magang. Nah, udah diizinin sama ibu kos, aku baru izin ke tempat magangku di kantorku. Aku izin di sana. Bentar, bukan ke tempat magang dulu, tapi ke sekolah, izinnya ke sekolah dulu ya. Aku izin ke sekolah, ngobrol ke wali kelasku, nggak dibolehin ternyata guys, nggak boleh. Sama wakil sama wali kelas aku nggak boleh ikut ginian, suruh fokus sama PKL-nya katanya wali kelas aku itu. Terus aku ngomong lagi ke Panton itu yang ngedata, ngomong lagi, Panton aku nggak dibolehin sama wali kelas. Terus Panton itu datang ke sekolah ngizinin. Terus katanya wali kelas aku itu masih belum setuju guys, dia masih mau ngomong sama kepala sekolah. Sumpah ribet abad ini jalurnya ya, ribet. Mau ngomong kepada kepala sekolah, terus kepala sekolah sih agak ragu-ragu juga untuk ngizinin aku, katanya suruh fokus sama PKL-nya aja. Aduh, rame sih rame ya. Mohon maaf ada anak kecilnya di sini. Terus aku ngomong ke kepala sekolah, suruh ngadep, akhirnya diizinin dan dikasih surat berangkat. Aku kasih ke kantor. Itu di ruangan aku itu kan masih ada kepala instansi di ruangan aku di bagian aku. Itu masih ada kepalanya. Terus aku izin ngasih suratnya, dibaca sama bapak kepalanya itu. Wah, dibaca gini guys sama bapaknya, wah kalau soal beginian Zaro bukan bapak yang ngurus, tapi berhadapan langsung kepada kepala dinas kantor ini. Anjir, aku suruh rame guys. Anjir, aku suruh ngadep ke kepala dinas yang apa maksudnya ya, intinya kalau di sekolah itu kepala sekolah juga lah, tapi ini kepala kantor yang paling tinggi guys. Aku suruh ngadep ke situ sama kepala ruangan aku itu. Terus aku itu ditakut-takutin sama kepala ruanganku itu, bilangnya gini, Zaro, kepala dinasnya ini loh galak, kamu pasti gak bakalan diizinin katanya guys. Anjir, dalam hati aku ngobrol gini, kok sulit banget ya ikut FBKKP tahun ini, mendingan aku gak usah ikut aja, aku bilang gitu guys. Tapi aku gak patah semangat, aku tetap harus ikut, ngotot, mumpung aku ada di Pamekasan ya. Terus aku harus buat surat dulu. Aku datang ke bagian surat di kantor aku itu, pokoknya ribet amat. Terus suruh kasih, pas sama kepala suratnya itu bilang gini ke aku, rame lagi. Nah,
kepala suratnya itu bilang gini ke aku, Zahro, kalau kamu mau ngadep ke sana bilang assalamualaikum yang sopan ya. Iya pak, aku bilang gitu guys. Terus aku masuk dengan hati yang deg-degan mau izin untuk tidak masuk kantor untuk ikut kegiatan ini, bawa surat seorang anak kecil yang mau ngadep sama ke kepala dinas. Aku masuk, assalamualaikum, aku masuk gitu. Terus waalaikumsalam. Iya, soalnya kata kepala ruanganku itu, kepala dinas ini galak, aku nunduk guys. Pokoknya aku nggak buka. Iya, ada apa nak? Pak, aku mau ngasih ini gitu, mau ngasih surat, nggak berani ngomong. Terus dibaca sama bapak dinasnya itu, dibaca. Oh, kamu mau ikutan ini, katanya bapak dinas itu. Iya pak. Ya udah, nggak apa-apa, ikut aja katanya. Wah, katanya kepala ruangan aku itu, ini kok lembut banget ya, nggak galak. Aku bilang, aku ngerasa gitu dalam hati, beneran pak aku diizinin nih. Iya nak, nggak apa-apa, soalnya bapak dapat undangan juga untuk hadir di acara ini juga. Oh ya udah pak, barengan aja kata aku ya. Ya enggak lah nak, bapak masih ada urusan, pasti ini diwakili katanya. Terus hari demi hari ku lewati. Di via WhatsApp aku itu digabungin di grup FWKKP 2019, ada pengumuman bahwa pada hari Minggu tanggal sekian-sekian harus ngumpul di lapangan Wijaya Kabupaten Sampang. Sedangkan aku ada di Pamekasan. Nah, ini harus izin lagi guys ke ibu kos untuk pamitan ikut ke Sampang. Nah, aku izinnya itu pun ya ampun, sumpah ribet amat izinnya, gak dibolehin, tapi aku paksa dan akhirnya dikasih. Aku itu dari Pamekasan ngebis sendiri ke Sampang. Teman-teman aku itu ikut juga dari sekolahku, tapi dia gak datang dan akhirnya di blacklist sama pihak Sampang, diganti orang lain. Cuman aku ya yang ngebela-belain dari Pamekasan ke Sampang untuk tetap ikut FWKKP 2019 ini guys. Nah, pada saat itu, pada aku belum berangkat dari Pamekasan, aku nggak pakai baju pramuka, soalnya orang kos itu juga nggak suka sama pramuka. Aku pakai baju biasa, bawa pramuka, aku ganti di Wijaya. Terus aku ganti, udah selesai, aku pulangnya itu ganti baju lagi. Aku pulang ke rumah, nggak balik ke Pamekasan, pulang ke rumah itu aku ganti baju lagi guys. Takutnya kalau aku pakai baju pramuka nyampe rumah itu dimarahin sama orang rumah itu. Aku nggak tahu kalau aku mau pulang, dan akhirnya aku pulang nyampe rumah. Ibu nanya gini, lah kok pulang, kata ibu. Ya aku kalau ngomong jujur pastinya dimarahin ya. Aku bilangnya gini, ada acara di kantor itu, acaranya di Kedungdung, bilang gitu. Kedungdung itu guys dekat sama rumahku itu Robatal. Dan besoknya lagi aku balik ke Pamekasan untuk melanjutin PKL. Dan kita hari demi hari ku lewati, kita ikut ya, hari demi hari ku lewati ya. Terus ikut sudah hari Senin ini waktunya kita mau FWKKP. Nah, aku itu berangkatnya dari Sampang dulu, nggak standby di Pamekasan. Otomatis aku pulang dulu lagi ke Robatal, pulang dan berangkat ke Sampang kota bareng sama peserta lainnya untuk ke Pamekasan. Nah, ke Pamekasan, kita nyampe di Pamekasan seperti tahun 2018, hari pertama kita masih dikumpulkan, dikasih makan biar nggak mati. Kita hari pertama kita melakukan pengecatan. Nah, istimewanya di 2019 ini teman-teman, acaranya itu bertambah, yaitu bedah rumah. Kalau di tahun 2018 FWKKP tidak bedah rumah, tapi nggak tahu ya, pokoknya aku taunya 2019 ini bedah rumah. Kalau 2018 kayaknya enggak sih, nggak tahu yang 2017. Nah, di hari pertama kita melakukan pengecatan juga. Nah, di hari kedua tetap pengecatan, dan di hari ketiga baru cerdas cermat. Di hari ketiga ini kita melakukan kegiatan cerdas cermat, rame. Kita melakukan kegiatan cerdas cermat, dan alhamdulillahnya aku lolos di cerdas cermat itu. Wah, aku nggak nyangka sampai lolos cerdas cermat ya. Aku nggak nyangka, soalnya aku nggak berharap untuk lolos cerdas cermat dari awal, gak kepikiran untuk ke luar negeri. Aku cuman ikut beginian cuman buat senang-senang doang, soalnya aku itu paling suka kegiatan pramuka. Aku ikut cerdas cermat, lolos. Sama yang cerdas cermatnya ini 1000 peserta juga sama di lapangan itu, seperti tahun 2018 250 dari setiap kontingen. Dan di Madura ini tetap 4 kontingen, yaitu Pamekasan, Sampang, Bangkalan, dan Sumeneb. Nah, dan alhamdulillah waktu itu aku mewakili Kabupaten Sampang, yang putri, aku lolos. Dan waktu itu aku nggak modal bukan nggak modal ilmu sih, nggak modal belajar. Aku pas itu udah
asal asal jawab aja, dan alhamdulillah bener. Waktu itu ya aku mewakili Kabupaten Sampang, terus digabung sama yang kontingen lain, ditaruh di tenda, masih ada pengarahan, suruh belajar. Waktu itu ya aku lihat teman-temanku dari kontingen lain itu rame sih, rame guys. Udah. Nah, waktu di tenda itu guys, mereka itu belajar semuanya, pokoknya belajar. Sedangkan aku itu nggak bawa buku, cuman bawanya handphone. Mereka itu belajar di dalam, belajar sampai buka buku berapa lembar gitu belajarnya. Itu si Dinda namanya, dari Pamekasan itu. Halo Din. Dinda yang cewek itu Dinda dari Pamekasan, dan cewek satunya lagi dari Sumenep namanya Yati, dan dari Bangkalan itu siapa ya, nggak tahu, lupa. Nah, kita itu naik ke atas panggung. Di dalam tenda itu masih nunggu yang peserta putra. Yang peserta putra itu yang lolos dari Pamekasan sama Sumenep. Kontingen aku nggak lolos guys, dia juara 3. Yang dibawa ke grand final nanti itu juara 1 dan 2. Nah, aku itu langsung di di tenda itu di tenda aku itu dihampiri sama Kak Ajis. Kak Ajis ini ketua DKR ku, sama dia juga anggota DKC ku. Dia bilang gini ke aku, belajar, ini aku kasih materi katanya Kak Asis itu di HP-nya, cuman baca 1 kali, nggak hafal nama-nama pahlawan juga guys. Waktu itu aku pokoknya suruh cermati sama Kak Ajis. Terus Kak Ajis bilang gini guys, aku, kalau kamu minimal juara 3, kalau nggak juara 3 jalan kaki dari Pamekasan ke Sampang katanya guys. Buset dah, jalan kaki anjir. Terus Kak Ajis berubah pikiran lagi, bilang gini, minimal juara 1 sama 2, soalnya yang ke grand final itu juara 1 sama 2. Aku dalam hati, nggak mungkin aku longor kayak gini kataku ya. Terus naik ke panggung guys, kita berempat deg-degan sumpah anjir, gemeter gue. Penonton udah bersorak-sorak, saling adu supporter, rame saling adu supporter. Ada yang bilang Dinda, Pamekasan, Sumenep, ada yang bilang Sampang, Bangkalan, Zahro gitu. Ya Allah, itu hujan, suasananya waktu itu hujan. Terus anjir rame, banyak sekali sponsornya. Nah, terus waktu itu guys, aku gak kepikiran untuk lolos lagi. Palingan aku juara 4 sama juara 3 kayaknya. Aku ini pasti juara 4, aku mikirnya gitu. Terus dikasih pertanyaannya itu teman-temanku itu bener semuanya, yang ABC, pokoknya banyakan bener lah. Aku guys, dari awal sampai akhir salah mulu guys, disorak gitu. Pas dalam hati aku bilang gini, ya ampun, jangan ngarep Zahro, ini gak bakalan, kataku ya. Terus nah itu baru babak pertama. Terus babak kedua itu tebak gambar. Nah kebetulan waktu aku sebelum ke panggung tadi ya, aku sudah pernah bilang aku dikasih gambar-gambar pahlawan. Nah pada itu guys, aku itu pencetan tombol ya, aku itu nggak sempet pencet tombol. Pokoknya aku selalu kalah pencet tombol mau jawab kerebutan sama mereka. Ya pokoknya itulah, aku pokoknya yang paling banyak itu tebak gambar, benar semua ya, pokoknya sering jawab di tebak gambar. Terus yang ketiga itu tebak lagu. Nah akhirnya pengumuman juara 1, 2, 3, dan 4, dan siapa yang akan lolos ke grand final, pengumuman ya. Dan aku itu nggak berharap untuk juara 1 sama 2, soalnya aku banyak salah. Terus pengumuman yang juara diumumin dari juara 4 dulu. Yang juara 4 dari mana ya, Bangkalan. Yang juara 4 dari Kabupaten Bangkalan katanya. Pas juara 3 sama panitianya itu Kak Nafa DKD. Halo Kak Nafa DKD. Kak Nafa gak tahu dah, pokoknya ada Kak Nafa di situ. Pokoknya bilang gini guys, juara 3 dan 2 itu sama nilainya, jadi harus ditanding lagi katanya. Palingan aku itu, kataku dalam hati. Terus bilang gini, juara 3 dan 2 dari Kabupaten Sumenep dan Bangkalan, Kabupaten Sumenep dan Pamekasan katanya. Dan aku dengernya itu guys, aku yang juara 2 dan 3, berarti otomatis aku ditanding lagi ya. Terus aku balik lagi ke podiumnya guys, ternyata supporter di bawah udah pada bersorak naik ke atas, Zahro. Lah kok Zahro semua, kataku guys, kaget ya aku. Terus sama kakak panitia itu bilang gini, Dek kamu mau kemana? Iya Kak, kamu juara 1, nggak usah ke situ. Anjir, juara 1. Aku nggak nyangka juara 1, supporter muluk aku guys. Ya ampun, juara 1. Aku juara 1, ya Allah.
Terus aku itu nggak kasih kabar ke orang rumah itu, taunya aku itu kemah, ya kemah biasa lah, bukan kayak gini. Terus jarasa tuh aku nelpon ibu, nggak nelpon, ya pokoknya aku bilang ibu minta doa aja supaya lolos azan. Kita lanjut, udah selesai azannya. Nah pada saat itu aku nelpon ibu minta doanya untuk semoga lolos, udah gitu aja. Terus ibu kaget, lolos apa kata ibuku ya guys, ya pokoknya doain bu anaknya semoga lolos, udah gitu aja. Terus doanya ibu itu terijabah. Nah kita lewati hari demi hari, udah selesai. Aku pulang ke Robatal, pulang bawa piala terus sama piagam. Terus aku pengen segera pulang pokoknya. Terus aku ke dapur, langsung pas nyampe rumah aku langsung ke dapur ke ibu, teriak, ibu sambil bawa piala ya. Terus bilang, apa? Katanya kamu menang, katanya ibuku ya. Terus aku, iya ini, kata ibuku bilang gini, apa oleh-olehnya? Ini bu, oleh-olehnya piala sama piagam, kataku ya. Terus ibu itu bilang gini, lah cuman itu aja, cuman beling kayak gini buat apa, kata ibuku. Aku di situ langsung gini guys, ya Allah bu, ini yang pengen dapat ini, ya sampai nangis ya aku. Enggak nangis anjir. Pokoknya ibu aku itu nggak begitu seneng banget, apalagi bapakku nggak begitu seneng banget sama yang kayak beginian, apalagi pramuka ya. Terus setelah itu ibu nanya bilang gini, terus nanti setelah ini apa, katanya ibuku. Nanti grand final di Surabaya, katanya aku. Surabaya? Ngapain wis, gak usah ikutan, katanya bapakku ya bilang gitu, gak usah ikutan. Aku gak dibolehin ngelanjutin grand finalnya. Terus ya udah lupain aja FKKP, aku balik lagi ke Pamekasan ngelanjutin PKL. Apa ya, sekitar sebulan lebih, sekitar kurang lebih sebulanan dari kegiatan kemarin yang FKKP. Aku di WhatsApp sama Kak Koko. Halo Kak Koko Dwi Baskoro. Kak Koko ini andalan Kuarcap, bukan andalan sih, pokoknya yang ngurus tentang Kuarcap gitu. Aku di WhatsApp sama Kak Fatima juga, Kak Fatima ketua DKC Sampang, di WhatsApp bahwa pada hari Minggu tanggal sekian ada technical meeting semua peserta grand final se-Jawa Timur di Kuarda Jawa Timur gitu. Aduh, terus aku gini, gimana ya yang mau izin ke kantor lagi, nggak masuk lagi, kataku bimbang. Apalagi orang tua nggak ngizinin untuk ikut technical meeting ini, grand final ini, kataku. Terus aku izin ke kantor, terus orang kantor bilang gini, ya nggak apa-apa Zahro, perjuangin itu yang terbaik buat kamu, katanya bapak kantor. Pokoknya bapak kantor tuh nggak support aku banget, tetapi orang kos sama orang rumah nggak support. Terus aku ya pada hari Sabtunya itu aku pulang ke rumah. Aku nggak bilang sama orang rumah kalau mau pulang. Terus aku pulang, nyampe rumah itu mau maghrib. Aku itu ngebis ya guys, aku ngebis sampai Sampang. Dari Sampang ke Robatal itu aku naksi. Nyampe rumah itu mau maghrib, udah mau gelap. Aku nyampe rumah, buka pintu, lampu rumah itu masih gelap semua. Dan ternyata di rumah itu nggak ada orang sama sekali. Waktu itu uang sakuku udah habis guys, udah habis buat ongkos ikut bis. Terus udah ada orang di rumah. Aku telepon ibu, halo ibu, ada di mana, kataku. Aku telepon gitu. Terus ibu bilang gini, ibu sama keluarga lagi di Pamekasan Zahro, katanya ibu aku ya guys. Ngapain aku ini ada di rumah sendiri, kataku. Mbakmu mau dioperasi melahirkan. Nauzubillah, astagfirullah. Aku pulang ke sini, kataku. Rasanya aku pengen balik lagi ke Pamekasan, gak usah ikut technical meeting. Tapi yang mau ke Pamekasan itu sama siapa? Aku gak punya uang. Terus aku gak ngomong sama ibuku mau minta uang dari mana. Terus ibuku nanya, kenapa kamu pulang, kata ibuku. Terus aku jujur, aku bilang bahwa hari Minggu aku mau ke Surabaya bu, dan aku mau ngomong gak ada duit. Terus ibuku itu keburu, iya kamu gak ada uang saku ya, kata ibuku. Gimana dong kalau kamu gak ada uang saku, tetap mau ke Surabaya, katanya. Iya tetap
mau ke Surabaya, soalnya ini technical meeting harus hadir semua. Dan alhamdulillah guys, aku itu dapat uang saku itu bukan dari ibu aku, tapi ada orang malam-malam ke rumah itu nganterin uang 100.000 100.000 anjir, 100.000 itu udah punya utang ke ibuku katanya. Dan aku telepon ibuku bilang kalau ada orang nganter uang ke rumah, terus sama ibuku ya nggak apa-apa buat uang saku katanya. Nah, dan kebetulan guys, rumahku itu dari Kota Sampang itu jauh banget, harus ikut kendaraan dari Kota Sampang. Nah, aku itu janjian sama Kak Koko itu di Barisan Sampang. Nah, pada saat itu kan harus berangkat pagi-pagi katanya Kak Koko. Lah, aku mau ikut siapa ke Kota Sampang pagi-pagi, kan di rumah nggak ada orang sama sekali. Aku cari kakakku guys, kakakku itu nggak ikut ke Pamekasan, tapi dia jarang ada di rumah. Aku cari malam-malam untuk tidur di rumah, paginya soalnya mau minta antar. Terus aku ikut, terus akhirnya aku nemu kakakku. Pagi-pagi kita berangkat ke Sampang, aku ketemu sama Kak Koko, ikut bis berdua. Pada waktu itu ya bukan saling apa ya, aku itu nggak saling sapa sama Kak Koko, soalnya masih malu-malu ya, baru pertama ketemu sama Kak Koko waktu itu di bis berdua. Sebelum ke bis masih ketemuan sama guruku. Ternyata guruku itu temennya Kak Koko itu guys, guru olahraga aku, Pak Hadori namanya. Halo Kak Koko, gak kangen aku tak Kak Koko. Nah, kita berangkat, kita menuju Kuarda, ikut bis, nyampe Kuarda Jawa Timur. Aku nyampe di sana, terus ketemu sama peserta grand final dari zona per zona semuanya. Pokoknya ketemu, bukan sumpah ya pokoknya intinya wajah-wajah mereka itu pertama kalinya ya aku lihat, ya pasti Dinda pertama kali, Dinda dari Pamekasan, muak aku sama Dinda. Nah, Dinda. Terus kita ketemu di Kuarda, aku lihat wajah-wajah mereka. Wah, wajah-wajah mereka ini wajah-wajah orang pintar semua ya. Sedangkan aku nggak modal apa-apa, nggak apa ya. Pokoknya aku nggak begitu paham soal materi kepramukaan apa kek. Nah, pada technical meeting itu guys, kita dikasih pedoman tentang lombanya, tentang grand finalnya itu bulan April technical meetingnya, terus grand finalnya itu bulan Juli. Wow, dari April ke Juli itu berapa bulan ya? April, Mei, Juni, Juli 3 bulan lah. Nah, pada saat itu ya diterangkan bahwa suruh gini. Aku ngantuk coy, sumpah aku gak dengerin, cuman aku berpedoman sama bukunya itu, disuruh buat videonya itu tentang membuat teknologi tepat guna guys. Nah, sudah aku mikirnya gini lah, buat teknologi, kirain kayak di Pamekasan yang kemarin cerdas cermat kataku, aku ngiranya gitu. Terus sudah selesai gitu ya, aku turun, aku nanya apa katanya tadi technical meetingnya, nggak tahu, aku tidur kataku ya, bilang gitu. Aku kasih ini Kak Koko, ini pedomannya. Oh, buat yang kayak tahun kemarin toh ya Kak Koko, 16 besar nantinya kalau lolos 16 besar akan dibawa ke luar negeri kataku. Dan aku itu nggak ngarep banget ke luar negeri, dan nggak sampai ke situ lah pokoknya. Masih untung aku masuk grand final. Nah, itu ke Malaysia sama Singapura yang tahun ini. Padahal tahun 2017 itu katanya ke Korea Selatan. Aku pengen ke Korea Selatan, tapi aku bersyukur juga bisa lolos di tahun ini. Nah, terus selama 3 bulan itu dikasih waktu untuk buat video ya. Nah, di pembuatan video ini guys, sama buat teknologinya juga, anjir parah banget, susah ya Kak Koko. Bukan susah, namanya juga Robatal Sampang, jauh banget, aku harus bolak-balik buat video. Dan itu nggak ada selesainya Kak Koko, dibuat main-main terus. Aku itu buatnya di Kota Sampang, bukan di Robatal ya, di Kuarcap. Itu buat teknologi, dibantu sama Kak Koko, dan aku sangat berterima kasih banget kepada Kak Koko ya. Terus kita buat video itu, pokoknya dikasih batasan waktu itu, batasan waktu pengiriman video itu dikasih batasan sama Kuarda, dari pihak Kuarda tidak boleh kirim video pada tanggal saat ini ya, sampai tanggal gini-gini, pokoknya digituin. Nah, pada saat itu guys, kita selalu telat. Aku sama Kak Koko itu ngirimnya selalu telat terus, buatnya telat terus. Sumpah, ngeselin emang Kak Koko ini guys, ngeselin orangnya. Telat, tapi alhamdulillah pasti diterima. Nah, terus data keluar yang sudah ngirim itu kita itu digabungin di grup WhatsApp. Itu dikirim hasilnya, aku itu masuk zona merah guys. Kenapa masuk zona merah? Karena aku telat, yang ngirimnya itu telat. Aku kesel di situ sama Kak Koko, orang yang
ngirimnya itu Kak Koko lewat email Keluarga, ke Keluarga itu Kak Koko yang ngirim. Terus pada pembuatan video kedua guys, itu video pertama. Pada video pertama itu aku masih perkenalan dulu, belum masuk ke konsepnya. Pokoknya intinya perkenalan, memperkenalkan teknologinya aku seperti ini nantinya gitu. Nah, itu dari Kak Koko, solusinya kayak gitu dari Kak Koko, katanya Kak Koko. Terus di video kedua, Kak Koko bilang video kedua kita harus sudah buat, katanya Kak Koko. Oke, di video kedua ini guys masih tentang perkenalan juga sih, nggak jauh dari itu. Tentang perkenalan. Terus buatnya itu kita sudah mantep banget sih, sudah mantep. Terus kita buat ternyata gagal, nggak bisa guys, padahal pokoknya di luar rencana kita gitu. Terus gimana ya Kak Koko, apa mau ganti buat teknologi lain, katanya. Nama teknologinya aku itu energi bebas pembangkit listrik yang menggunakan energi bebas pembangkit listrik, menghidupkan energi listrik tanpa menggunakan aliran listrik. Ya pokoknya intinya gitu, aku lupa guys. Terus kita buat itu gagal. Terus kita tinggal satu kali pembuatan video, tinggal satu kesempatan pembuatan video, yaitu tahap 3. Nah, di tahap 3 ini guys, kita coba masih gagal. Nah, coba lagi dan alhamdulillah bisa guys, kita bisa buat itu kita dikasih uang 500.000 dana untuk buat TTG sama pihak Wardah, dikasih uang, itu suruh habiskan. Dan aku itu buat videonya sudah selesai. Nah, di tahap ketiga ini guys, aku mentok buat videonya itu. Aku mau berangkat ke Magetan. Mau ngapain ke Magetan? Mau ikut Jumbara. Pokoknya aku itu mentok banget ya. Di pembuatan video ketiga ini mentok banget sama Jumbara. Gimana mau belajar materi-materi Jumbara juga guys. Jumbara daerah, aku mentok sama itu. Terus aku berangkat ke Magetan, udah buat video, tinggal dikirim sama Kak Koko. Tinggal rame guys. Oke. Nah, aku itu tahap 3 kan udah ngirim video. Aku berangkat ke Magetan. Aku belum belajar sama sekali soal soal buat presentasi nanti, yang presentasi video teknologinya nanti di grand final itu aku belum belajar sama sekali. Aku fokus di Jumbara dulu. Nah, itu Jumbaranya aku itu tanggal 24 sampai 26 Juni. Wow, mau hampir 1 tahun ya sekarang. Itu dari tanggal 24 sampai 29 Juni, dan aku tanggal 1 Julinya itu grand final di Pasuruan. Kan anjir, punya waktu 1 hari aku untuk belajar. Aku pulang tanggal 29, aku pulang ke Madura, terus aku itu belum belajar soal presentasi belum. Terus aku berangkat malam sebelum tanggal 1 Juli aku berangkat ke Kota Sampang. Aku nginep di rumah kosan temanku, yaitu namanya Mila. Halo Mila, terima kasih. Nah, aku nginep, terus aku ketemu sama Kak Koko. Aku mau lihat teknologi aku yang dibuat kemarin. Aku minta Kak Koko, aku coba mau lihat teknologiku. Aku minta. Terus Kak Koko bilang gini, "Gak ada Zahro," katanya. "Loh, gak ada apanya Kak Koko?" gitu. Di Keluarga itu aku ngomongnya malam-malam. Gak ada apa? Gak ada Zahro, gak ada apanya Kak Koko gitu. Aku kan nanya gitu ya, teknologi kamu error, gosong katanya. Wow, aku down di situ guys, down. Tapi downnya sebentar doang. Udah, tenang Zahro, nanti Kak Koko cari akal buat ngebalikin teknologi kamu, katanya. Tangga lagi ngabuk tadi guys. Oke, pas nyampe teknologi kan udah diperbaiki sama Kak Koko, teknologinya itu udah diperbaiki. Nah, pada saat itu guys, aku mulai belajar presentasi malamnya. Bukan nggak tidur sih, tidurnya itu jam 2 di kosan temanku si Mila tadi. Di kosan temanku itu aku belajar listrik, tentang listrik. Soalnya aku itu kan bukan anak listrik, bukan anak teknologi, aku anak akuntansi. Terus aku belajar di situ, sudah selesai. Jam 5 subuh kita berangkat ke Pasuruan. Berangkat sampai di Pasuruan itu baru ada dari kontingen mana ya? Pacitan. Ya, dari kontingen Pacitan, Uswatun sama Yoga. Halo guys, Uswatun. Nah, baru ketemu sama mereka. Aku waktu itu nggak kenal sama mereka, masih malu-malu, dan sekarang nggak malu-malu lagi ya. Terus hari pertama aku itu belum ngecek teknologiku yang udah dibenerin sama Kak Koko. Aku belum ngecek sama sekali, langsung dikumpulkan.
Terus Kak Koko pulang, aku ditinggal sendiri di sana selama 4 hari 3 malam. Terus aku belum ngecek apa-apa. Terus untung aku kebagian di presentasi kedua, di hari kedua maksudnya. Nah, di hari pertama aku masih full main games, yaitu kita itu grand finalnya itu kita itu di salah satu wisata miliknya siapa ya? Miliknya miliknya Pak Kuarda, Pak Ketua Kuartir Daerah Jawa Timur, Gus Ipul, di Pasuruan. Yaitu nama wisatanya itu Pintu Langit, ngopi bareng Pintu Langit. Nah, kita full yang step kedua, yang presentasi hari kedua itu hari pertamanya kita full games, itu main games pokoknya. Nah, di presentasi telah tiba di presentasi kedua, aku itu tidurnya di tenda sama seperti camping. Padahal waktu technical meeting itu kita ngiranya itu bakalan tidur di hotel, ternyata di tenda yang naik nanti ke puncak guys. Anjir, pasti ngerasain ya kalian teman-teman grand final. Pokoknya kita tidur di sana. Aku bawa laptopnya Quartep yang aku pakai. Mereka itu malamnya itu belajar semuanya, aku nggak belajar, sumpah sebenarnya aku nggak belajar. Maaf guys, rame. Terus aku itu nggak belajar, aku belajarnya pas mau presentasi. Serius, aku itu teman aku yang waktu itu kelompokku yang mau presentasi itu ada Putri dari Sidoarjo yang aku inget, terus Gavia dari Nganjuk, terus sama Nastadia dari Kota Madiun. Semua ya, maaf guys ada sponsor. Terus aku presentasi di situ, aku presentasi ngejelasin, alhamdulillah lancar. Ya pokoknya Putri sih yang tahu gimana presentasiku kayak apa, pokoknya ngakak sumpah. Ya udah gak usah dibahas. Nah, kita lanjut ke hari terakhir. Itu kita bukan hari terakhir, nanti malamnya itu pengumuman siapa yang masuk ke 16 besar. Aku nggak ngarep sama sekali, soalnya teknologi aku itu paling kecil dan simpel. Pokoknya kotak makanan, aku itu di sana kotak makanan. Terus pokoknya yang punyanya teman-teman aku itu besar-besar semua teknologinya guys, nggak bisa dibawa satu orang. Punya aku itu tinggal segini nih, bisa bawa satu tangan, bisa punya aku dibawa. Pokoknya simpel banget ya. Terus kita melakukan pemasaran setelah presentasi. Sorenya itu kita melakukan pemasaran tamu-tamu daerah, pokoknya ya banyak lah, kayak rasa pokoknya kayak ada canggung-canggungnya gitu. Aku di situ pemasaran sama teman-teman grand final dari berbagai kota di Jawa Timur, kota sama kabupaten. Nah, malam maghribnya setelah isya kita warding. Pokoknya kita gladi bersih untuk ada petir. Dan kita gladi bersih untuk nantinya yang akan pengumuman siapa yang masuk ke 16 besar dan liburan ke Malaysia sama Singapura. Wow, deg-degan ya. Aku gladi bersihnya itu kita ngambil dari anak-anak, sama panitia itu diambil dari anak-anak. Itu belum pasti siapa yang akan lolos, dan aku kepilih jadi contohnya. Dan aku berdoa di situ semoga bukan untuk contohnya saja tapi nantinya jadi kenyataan, amin kataku ya. Ya pokoknya pas kita sampai di detik-detik itu, oh ya sebelum kita pengumuman itu pasti sesudahnya maksudnya itu ada hiburan dari Lesti Academy yang lolos. Kita pengumuman lolos. Terus aku nggak mikir untuk lolos ya, soalnya namaku itu disebut tiga terakhir ya, namaku disebut 3 terakhir. Aku nggak ngarep untuk lolos, dan ternyata namaku disebut juga di panggung sebesar itu dan penonton sebanyak itu. Aku bahwa Zahra dari Kabupaten Sampang, anjir aku lolos, langsung sujud syukur ya Allah. Ternyata aku masuk 16 besar. Aku langsung teriak Allahu Akbar. Ibu, Kak Koko dipanggil semua. Nggak tahu Kak Koko sama Kak Fatim itu yang ngejagain aku, bukan ngejagain aku, yang ngedampingin aku malamnya. Tapi aku nggak tahu kalau mereka itu datang nyamperin aku ya, aku nggak tahu. Cuman ya pokoknya intinya aku itu ya nggak mau nangis tapi nggak bisa. Teman-temanku yang lolos itu nangis semua, baik yang nggak lolos sama yang lolos. Bayangin ya, aku bagian dari mereka yang dari 11.000 peserta se-Jawa Timur, aku termasuk 16 besar dari 11.000 peserta. Nah itulah step by step aku yang bisa ke luar negeri. Nah yang ke luar negeri itu guys, maaf sekali lagi bukannya sombong, bukannya pamer,
kita itu gratis dikasih uang saku. Dan untuk yang tidak lolos, teman-temanku itu dapat jalan-jalan juga, tapi ke daerah istimewa Yogyakarta. Pokoknya Pramuka Jawa Timur itu the best, 2 jempol. Dan aku itu dikasih uang saku dari Wardah, dari Kuarcap, dari sekolah juga. Pokoknya banyak deh. Aku sumpah nggak nyangka untuk lolos untuk bisa ke luar negeri, 2 negara sekaligus. Terus apa sih, ditanyain sama teman-teman, sama tetangga-tetangga, dapat apa yang ke luar negeri, katanya intinya aku bahagia ke luar negeri, dapat ilmu, dapat pengalaman, dan dapat uang. Nah, disitulah step by step aku yang bisa ke luar negeri. Semoga menginspirasi kalian semua. Intinya jangan nyerah, jangan putus semangat hanya dengan karena halangan oleh apa ya, biarkanlah mereka ngomong tentang diri kita. Aku aja diomongin sama keluarga aku tetap berusaha, tetap memperjuangkan impianku. Karena apa? Karena yang aku lakukan ini baik, bukan untuk kejahatan. Oke guys, udah cukup kali ini video aku kali ini. Semoga apa yang disampaikan aku dari tadi bermanfaat bagi kalian semua.